Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikut berita saham pagi ini, hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Berita pertama datang dari Kontan. PT Surya Semesta Internusa (SSIA) menyiapkan anggaran belanja modal sebesar 700 miliar rupiah di tahun ini. Rencananya, anggaran tersebut akan difokuskan untuk mengakuisisi lahan dan membangun infrastruktur dasar Subang Smartpolitan. Berita selanjutnya dikutip dari Kontan. Tesla berencana untuk membangun pabrik power bank yang akan menjadi dasar sebagai ekosistem mobil listrik di Indonesia. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Bursa Efek Indonesia mengingatkan potensi delisting AirAsia Indonesia (CMPP) pada 5 Agustus 2021. Hal ini karena persyaratan yang belum terpenuhi mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama. Berita selanjutnya dimuat di kontan.co.id. Pemerintah akan menegaskan ekspor mineral mentah akan ditutup tahun 2023. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Minerba yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Berita selanjutnya dikutip dari News Setup. Tahun ini, Gunung Raja Paksi (GGRP) menyiapkan belanja modal 60 juta US dollar. Belanja itu akan memfokuskan untuk ekspansi melalui peningkatan fasilitas produksi light and medium section mill. Berita selanjutnya datang dari Kontan. Bank Indonesia mencatat data transaksi dari 1 Februari 2021 hingga 5 Februari 2021, non-residen di pasar keuangan domestik membeli neto sebesar 12,12 triliun rupiah. Berita berikutnya dimuat di Business Insight. PT Medco Energi Internasional (MEDC) mulai menghadirkan stasiun kendaraan listrik. Stasiun tersebut disediakan di Energi Building kawasan SCBD, Jakarta. Berita selanjutnya dikutip di kontan.co.id. Unilever Indonesia (UNVR) memprediksi kinerja membaik di 2021. Hal ini merupakan berita yang bagus setelah kondisi terkini perkembangan Unilever cenderung stagnan. Berita selanjutnya datang dari kontan.co.id. Garuda Indonesia (GIAA) akan menambah 2 armada kargonya. Selain itu juga, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia mengungkapkan bahwa saat ini pendapatan dari lini bisnis kargo meningkat hingga 2 kali lipat ketimbang sebelum pandemi COVID-19. Berita selanjutnya dimuat di CNBC Indonesia. Emiten bank digital PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYD) akan mendapat suntikan modal lagi dari pemegang saham utamanya PT Akulaku Silver Indonesia melewat skema penawaran umum terbatas penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Adapun 2 pemegang saham lainnya, yaitu PT Asabri Persero dan PT Cusco Capital, tidak akan menggunakan haknya sehingga akan terdilusi. Berita selanjutnya datang dari ranah internasional dan dimuat di CNBC Indonesia. Harga minyak mentah terbang ke level terkuat dalam setahun. Sepekan terakhir, harga minyak dunia berhasil melesat kencang. Harga kontrak berjangka Brent berhasil melesat 6,19% dalam sepekan ke level 59,34 US dollar per barel. Sedangkan kontrak WTI berhasil loncat 8,9% ke level 56,85 US dollar per barel. Berita selanjutnya kembali lagi ke Indonesia dan dimuat di CNBC Indonesia. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJBR, terus menjaga komitmennya dalam mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penyaluran kredit usaha rakyat klaster kepada kelompok masyarakat tertentu. Berita selanjutnya dimuat di CNBC Indonesia. Terjadi penambahan 10.827 kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi pada hari Minggu 7 Februari 2021, sehingga total pasien yang terkonfirmasi saat ini adalah 1.157.837 kasus COVID-19. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus COVID-19 tertinggi, yakni 4.213 kasus baru. Disusul dengan Jawa Barat dengan sebanyak 1.988 kasus, lalu Jawa Tengah sebanyak 1.064 kasus. Jumlah kasus positif hari ini sedikit mengalami penurunan dari penambahan kasus positif Sabtu kemarin sebanyak 12.156 kasus.
Berita selanjutnya datang dari Amerika Serikat dan dimuat di Kabar 24. Pemerintah Amerika Serikat telah menyuntikkan 41,21 juta dosis vaksin COVID-19 dan mendistribusikan 59.307 dosis vaksin hingga kemarin, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Dosis tersebut terdiri dari vaksin Moderna dan Pfizer pada pukul 6 pagi waktu setempat kemarin. Menurut penghitungan yang telah diposting, negara Amerika Serikat telah memberikan 39.037.964 dosis vaksin dan mendistribusikan 59.304.600 dosis. Berita selanjutnya masih dari Amerika Serikat, dimuat di business.com. Bursa saham Amerika Serikat menguat seiring dengan menguatnya proyeksi penggelontoran stimulus senilai 1,9 triliun US dollar setelah data tenaga kerja Amerika Serikat yang di bawah prediksi. Pada pembukaan perdagangan di hari Jumat pukul 21.32 waktu Indonesia Barat, Dow Jones naik 0,54% atau 168,38 poin menjadi 31.224,24 dan Nasdaq Composite menguat 0,28% atau 38,4 poin ke level 13.816,15. Berita selanjutnya akan kembali ke Indonesia. Dimuat di bisnis.com, PT Pos Indonesia Persero menjalin kerjasama dengan PT HPP Energi Indonesia (HEIN) dalam penggunaan sepeda motor bertenaga listrik dan penyediaan anjungan penukaran baterai. Berita selanjutnya dimuat di bisnis.com. Emiten BUMN PT Waskita Karya Persero WSKT siap untuk melunasi obligasi senilai 1,175 triliun yang akan jatuh tempo pada 23 Februari 2021. Kita lanjut ke berita selanjutnya yang dimuat di bisnis.com. PT Bank Mandiri Taspen optimistis bahwa kinerja tahun ini masih akan terjaga ekspansif. Perseroan pun direncanakan mendapat suntikan dana dari induknya, yaitu PT Bank Mandiri Persero dan PT Taspen Persero senilai 500 miliar rupiah. Dengan suntikan tersebut, perseroan akan tetap menjaga rasio kecukupan modal di posisi 14 hingga 20%. Dari 500 miliar yang diterima tersebut, 308 miliar akan direncanakan untuk capital expenditure dan 242 miliar untuk operational expenditure. Berita terakhir dimuat di bisnis.com. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi menyebutkan bahwa diskusi terkait dengan bentuk kerjasama proyek pembangunan smelter tembaga antara PT Freeport Indonesia dengan Tsingshan Steel akan diputuskan pada Maret 2021. Tsingshan akan membangun smelter tembaga dengan kapasitas 2,4 juta ton yang akan menelan biaya investasi senilai 2,5 miliar US dollar. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang ada berguna untuk saudara-saudara sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.